Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asep Kinanjar, NRP 1520220041, dengan dua rekan saya, yaitu Andika Fajar Prayoga dengan NRP 1520220066 dan Devina Hamizah dengan NRP 1520222163. Kami dari kelompok D4 akan membahas motherboard yang kami pilih, yaitu ASRock B450 Steel Legend. Motherboard B450M Steel Legend ini adalah motherboard yang dirancang untuk mendukung prosesor AMD Ryzen generasi kedua dan ketiga. Motherboard ini termasuk dalam keluarga Steel Legend dari ASRock yang dikenal dengan desain yang kokoh dan kualitas yang bagus. Dengan bentuk ukuran micro ATX, motherboard ini cocok untuk komputer gaming atau workstation dengan ruang terbatas. Nah, motherboard ini juga memiliki banyak fitur yang menarik bagi pengguna yang mencari keseimbangan antara kinerja, harga, dan keandalan. Kita bisa lihat pada slide ini ada tampilan motherboard B450M Steel Legend dengan layoutnya. Nah, di dalam layout ini ada ATX 12 volt power connector atau ATX 12 P1. Yang kedua ada CPU atau water pump fan. Yang ketiga ada CPU fan. Yang keempat ada DDR4. Terus ada AMD fan LED, ada ATX power connector, ada USB 3,2, terus ada SATA 3 konektor upper dan juga lower. Terus ada sistem panel header, terus ada power LED dan speaker header. Terus ada chassis instruction header atau CII. Terus ada chassis atau water pump fan connector. Terus ada clear CMOS jumper. Terus ada USB 2.0 header. Terus ada COM port header, TPM header, RGB LED header, front panel audio header, dan chassis atau water pump fan connector. Nah, selanjutnya ada juga bagian I/O atau input output. Nah, di dalam input output ini terdapat USB, LAN, central atau bus, terus ada rear speaker, line in, front speaker, mikrofon, optical out port, USB, HDMI port, display port, dan TUMOS atau keyboard port. Selanjutnya, spesifikasi teknis motherboard ini adalah yang pertama, yaitu satu, slot soket yang tersedia di motherboard ini adalah AM4 mendukung prosesor AMD Ryzen generasi kedua dan ketiga. Yang kedua, yaitu tipe chipset motherboard ini adalah AMD Promontory B450. Yang ketiga, memori RAM memiliki 4 slot, yaitu dual channel DDR4, memori teknologi 4x DDR4, slot support sampai DDR4 3200 MHz. Nomor 4, mendukung PCI x 16. Nomor 5, untuk penyimpanan mendukung M.2 plus SATA. Selanjutnya yaitu bagian port I/O. Nomor 1 yaitu USB port, yang nomor 2 LAN, nomor 3 bus, nomor 4 real speaker, nomor 5 line in, nomor 6 front speaker, nomor 7 mikrofon, nomor 8 optical, nomor 9 USB generasi kedua tipe A, nomor 10 USB generasi kedua tipe C, nomor 11 USB generasi 1 port, yang ke-12 sama, nomor 13 HDMI port, nomor 14 display port, 15 mouse keyboard port. Selanjutnya, kontabilitas komponen-komponen yang sesuai dan cocok untuk motherboard ini adalah dimulai dari menggunakan Ryzen 5 3600 atau generasi ketiga sesuai dengan slot tersedia, yaitu AM4. Selanjutnya yang kedua yaitu RAM menggunakan dual channel 16GB, yaitu 2x8 dengan kecepatan 3200 MHz.
Ketiga, penyimpanan menggunakan HDD SATA 1 TB 7200 rpm dan SSD M.2 512 GB. Keempat, menggunakan GTX 1650 4GB sesuai dengan slot tersedia yaitu PCI x 16. Yaitu power supply untuk menjalankan semua komponen tersebut memerlukan sedikitnya 450 Watt. Anggap saja aman kita ambil power supply 550 Watt dengan sertifikasi internasional 80 plus bronze untuk casing menggunakan tipe ATX untuk memaksimalkan sirkulasi angin di dalam agar semua komponen tetap dingin. Untuk selanjutnya yaitu komponen input dan output. Input dan output pada suatu sistem komputer sangatlah penting. Inilah beberapa perangkat input yaitu mouse, keyboard, dan mic. Masih banyak lagi untuk outputnya yaitu monitor, printer, dan speaker. Baik, perkenalkan nama saya Devina Hazima dengan NRP 152022163. Di sini saya akan melanjutkan materi dari sistem komputer digital. Nah, pada slide ini sudah ditampilkan blok diagram untuk sistem komputer. Masing-masing fungsinya dimulai dari input device adalah perangkat keras komputer yang berfungsi sebagai alat untuk memasukkan data atau perintah ke dalam komputer. Yang kedua ada output device. Output device ini perangkat keras komputer yang berfungsi untuk menampilkan keluaran sebagai hasil pengolahan data. Keluaran dapat berupa hard copy, soft copy, ataupun berupa suara. Yang ketiga ada I/O ports atau input-output ports. Nah, bagian ini digunakan untuk menerima ataupun mengirim data keluar sistem. Peralatan input dan output di atas terhubung melalui port ini. Yang ketiga ada CPU atau Central Processing Unit. CPU ini merupakan otak sistem komputer dan memiliki dua bagian fungsi operasional, yaitu ALU (Arithmetical Logical Unit) sebagai pusat pengolahan data dan CU (Control Unit) sebagai pengontrol kerja komputer. Selanjutnya ada memori. Memori terbagi menjadi dua bagian, yaitu memori internal dan memori eksternal. Memori internal berupa RAM, Random Access Memory, yang berfungsi untuk menyimpan program yang kita olah untuk sementara waktu. Dan ROM, Read Only Memory, yaitu memori yang hanya bisa dibaca dan berguna sebagai penyedia informasi pada saat komputer pertama kali dinyalakan. Selanjutnya ada databus. Databus ini adalah jalur-jalur perpindahan data antar modul dalam sistem komputer. Karena pada suatu saat tertentu masing-masing saluran hanya dapat membawa 1 bit data, maka jumlah saluran menentukan jumlah bit yang dapat ditransfer pada suatu saat. Lebar databus ini menentukan kinerja sistem secara keseluruhan. Sifatnya bidirectional, artinya CPU dapat membaca dan menerima data melalui databus ini. Databus biasanya terdiri atas 8, 6, 16, 32, atau 64 jalur paralel. Yang ketiga ada address bus. Address bus ini digunakan untuk menandakan lokasi sumber ataupun tujuan pada proses transfer data. Pada jalur ini, CPU akan mengirimkan alamat memori yang akan ditulis atau dibaca. Address bus biasanya terdiri atas 16, 20, 24, atau 32 jalur paralel. Terakhir ada control bus. Control bus digunakan untuk mengontrol penggunaan serta akses ke data bus, dan address bus terdiri atas 4-10 jalur paralel. Baik, di sini saya akan memberikan kesimpulan dari materi yang sudah dijelaskan oleh kelompok kami, yaitu motherboard. Di sini kita menggunakan ASRock B450M Steel Legend. Dan kesimpulannya adalah spesifikasi unggulan dari motherboard itu sendiri, dari motherboard ASRock B450M Steel Legend yang menawarkan spesifikasi teknis yang mengesankan, termasuk dukungan untuk prosesor AMD Ryzen, slot RAM yang luas, slot ekspansi PCIe, dan konektivitas yang kaya. Dari kompatibilitasnya sendiri, motherboard ini kompatibel dengan berbagai komponen.
menjadikannya pilihan yang fleksibel untuk pengguna yang ingin membangun sistem komputer yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Kami harap presentasi ini memberikan wawasan dan materi yang jelas untuk disampaikan kepada teman-teman semua. Dan terima kasih.